Saya masih ingat, saya punya banyak kakak asuh di rumah. Ada kali 6 ya, sampai ibu saya kesel, ini bapak mau bawa orang terus ke rumah nambahin untuk belanja beras dan enggak, boro-boro kita yang ngeband, kita yang manggung. Kita manggung di acara kota ya, kita manggung di acara kampus, kita manggung di acara pernias. Nah, Pak Krat berarti udah lulus S3, baik lagi ke kampus berarti udah. Atau kerja lagi di. Waktu itu saya sempat memutuskan nggak pulang, hampir. Karena kan saya nggak pakai uang siapapun. Saya Hampir diaspora berarti ya. Hampir diaspora, nggak ada. Dari kampus zamannya waktu itu krisis moneter lah. Saya juga. Berapa tuh? Saya berangkat 97. Oke. Pulang 2004. Itu tahun 2001 tuh pada saat ya apa menghantam ya, 98, 99 kan itu krisis moneter terasa. Ya hampir dipastikan tidak ada yang bisa menolong secara finansial. Karena di Indonesia juga sedang krisis. Jadi waktu itu sempat tidak mau pulang. Saya pikir saya nggak punya hutang dengan siapapun. Betul. Secara materi, secara uang. Nggak ada ikadin lah. Nggak ada apa saya. Tadinya mau ke San Jose, saya udah dapat pekerjaan lah di dosen muda gitu ya. Oh udah diterima tuh. Oh mantap sih. Tapi ya saya dapat telepon dari orang kampus waktu itu. Bagaimanapun walaupun tidak ada uang negara atau tidak ada uang lembaga manapun yang merasa dihutangkan, tapi ingat katanya bahwa status Pak Kodrat kan waktu berangkat itu baru selesai prajab kalau nggak salah. Prajab. Jadi saya udah ada CPNS-nya udah dapat. Makanya waktu itu dikatakan, saya ingat, kenapa sih harus pergi cepat-cepat, orang masih CPNS ada mau pergi, orang-orang kan nunggu sampai tahunan baru berangkat. Saya bilang kalau saya nunggu lama saya belum tentu dapat. Ini kesempatan saya dan saya mampu, saya punya uang untuk 1 semester 2 semester pertama dan saya yakin saya akan selesai. Jadi memang agak lebih tough dibandingkan kalau mungkin cerita-cerita orang kuliah di luar dapat beasiswa, kuliah, belajar, selesai, pulang. Saya enggak. Sambil ngopi lah Pak Kodrat sambil ini. Jadi passion dosen tuh udah ini ya, konsisten ya. Di sana pun berharap dosen juga gitu ya. Konsisten. Saya ya tadi peneliti yang memang salah satunya bisa dilalui melalui jalannya melalui dosen. Pak Kodrat Pak Kodrat udah dosen ya dari awal tuh ya. Dulu mungkin dosen dulu sama sekarang beda ya. Kalau sekarang kan orang dosen baru aja udah lumayan penghasilannya gitu ya. Kalau dulu gimana sih kalau pengen CPNS atau apa, SKS-nya berapa biar share? Aduh, zaman itu jangan dikatakanlah CPNS, gajinya memang sangat minim. Makanya saya beruntung itu tidak murni amat tidak pengen jadi dosen ya, tapi jadi peneliti ya. Dengan peneliti kan dapat kita banyak dana-dana penelitian, baik yang sifatnya hibah dari Dikti atau sifatnya kerjasama. Dari penelitian juga kita bisa kenal banyak orang di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Dengan penelitian juga kita punya jaringan yang kuat tentang bagaimana warna akademis, warna ilmiah mewarnai kebijakan-kebijakan baik itu di pemerintah pusat maupun daerah. Dari situ juga ada tambahan rezeki ya, yang bisa dibilang saya sih cukup, apalagi kalau dosen sekarang ya. Zaman saya waktu itu aja sangat lebih dari cukup. Alhamdulillah, nggak bisa kita bohongi. Sekaligus juga dengan demikian kan kita keluar dari ranah ikatan pekerjaan ya jadi konsultan. Kalau konsultan kan peneliti sendiri gitu ya, kontrak sendiri dengan pihak bohir. Kalau peneliti di kampus ya dengan pihak lembaga. Jadi saya kira itulah yang banyak mewarnai dan ujung-ujungnya yang di awal tadi Om LT katakan, menambah teman, menambah relasi, menambah jaringan, dan itu saya rasakan manfaatnya alhamdulillah sampai sekarang.
Pak Kodat, pelajaran berikanlah pelajaran buat saya gitu. Apa sih nilai-nilai kebaikan yang diberikan ibu? Karena tadi Pak Kodat berbicara banyak nasihat dari ibu ya gitu. Boleh share nggak? Oh iya, apalagi kemarin kan hari ibu ya. Iya. Jadi saya sih percaya dengan apa yang disebutkan oleh hadis Rasulullah tentang keutamaan ibu ya. Ibu baru bapak. Bukan berarti meskipun Pak Kodat seorang bapak loh. Seorang bapak ya, tapi saya tidak menafikan bahwa apalagi seorang anak laki-laki. Surga anak laki-laki, neraka anak laki-laki, sukses anak laki-laki tergantung dari orang tua. Ibu. Itu udah pasti lah. Makanya saya katakan bahwa nilai-nilai kebaikan yang dapat dari orang tua bukan berarti kebanyakan dari ibu, tidak ya, sama aja. Tapi dari sisi way of life saya sampai sekarang menjadi begini, itu karena memang peran ibu ya, karena ya peran untuk selalu belajar ya, selalu membaca, jangan belajar terpaksa, belajar apa ya jadi kesenangan gitu. Itu ibu yang saya paham. Kalau dari bapak mungkin tadi bapak apa Pak dulu? Bapak saya pengusaha kecil Pak. Kecil Pak, pengusaha angkutan. Oh, juragan angkot. Angkot berapa? Angkotan berapa? 01. Oh, 01 punya, 02 punya. Ya ada angkutan anak sekolah waktu itu. Tapi yang saya pastikan bahwa bapak saya orangnya tadi yang senang berorganisasi. Sampai akhir hidupnya pun aktif di organisasi. Maka saya suka bingung gitu ya, ini apa yang diperoleh dari bapak. Ternyata itu gennya ya. Rupanya itu gennya dulu ke saya. Saya senang aja gitu bagaimana aktif, pokoknya di dalam situasi apapun saya harus ada di dalam kegiatan tersebut. Jadi bahkan mungkin saking karena dari organisasi, dari orang tua khususnya bapak, nilai kebaikan yang saya terima itu adalah bagaimana bisa memberi kepada orang gitu ya, bagaimana kita kan pada lingkungan, kita nggak hanya untuk kita sendiri atau keluarga, tapi bagaimana dirasakan manfaat. Tidak mendoktrin tapi mencontohkan bapak itu. Saya kira itu doktrin malah. Doktrin. Karena bapak saya begitu memang. Ya, saya masih ingat saya punya banyak kakak asuh di rumah. Ada kali 6 ya, sampai ibu saya kesel, ini bapak mau bawa orang terus ke rumah nambahin untuk belanja beras dan karena bapak saya orang nemu. Maksudnya nemu orang atau dia kerja jadi sopir? Enggak, perempuan juga banyak. Orang saya masih ingat kok, bapak saya pulang kerja bawa anak cewek. Ini nemu anak cewek di terminal karena diturunin bus, harusnya mau ke Lampung tapi nggak nyampe. Ya, dibawa ke rumah dan akhirnya nggak jadi ke Lampung, malah disekolahin ya, sekolah. Terus ada yang kemudian satu lagi disuruh kerja ya, dicariin kerjaan. Saya masih ingat dulu PT Tulus Rejo, saya ingat. Oh, di sana ada temen ibu katanya, kita kalau kamu lulusan SMA kerja. Wah, banyak lah ya, jadi saya bilang ini, makanya ibu saya bilang, ibu bapak ini hobi bawain orang entah dari mana, nemu orang aja yang kesusahan aja dibawa ke rumah. Tapi nggak apa-apa, saya seneng karena artinya memang kita harus seperti itu ya, punya empati gitu ya, punya kepedulian gitu. Dan itu bisa diperoleh ya memang melalui ya kemampuan kita membangun dalam sebuah organisasi. Kayak sih itu nilai kebaikan yang saya mungkin sampai sekarang juga saya berpikir saya belum mampu tuh seperti itu. Saya nggak mungkin tiba-tiba di jalan ketemu orang. Apalagi zaman sekarang Pak Kodat. Bapak saya kan kita lagi nangis misalkan kita, nggak mungkin. Kalau bapak saya waktu itu bahkan ada ya saya nggak usah sebutkan lah, ada seorang pejabat sebetulnya di Jakarta ini diusir dari oleh orang tuanya karena masalah pindah agama ya, tapi karena kita kenal di rumah ya. Sampai kuliahnya sukses nih. Sampai kuliahnya sampai di Berkeley kok, di California. Luar biasa bapak. Jadi memang nilai kebaikan orang tua itu ibu dan bapak ya adalah beberapa hal yang saya coba tanamkan juga di saya, untuk juga saya coba teruskan ke anak-anak. Tapi saya kira cukup kompleks lagi.
Pak Kodat, kalau pengaruh dari seorang teman dari SD sampai kuliah, bagaimana untuk membentuk karakter Pak Kodat? Akhirnya sama. Teman-teman saya itu walaupun teman main, Pasti nggak mungkin kan yang lurus aja, pasti ada yang gitu. ya namanya orang pastilah namanya mengalami badung. Saya sejak SMP udah badung, udah ngerokok. Bahkan nenek saya kecewa itu pada saat saya SMP. Jadi waktu saat SD dia berharap ada salah satu lah minimal katanya cucunya yang menjadi calon ulama, calon ustaz. Saking saya rajinnya madrasah, saya jago ngaji waktu itu. Pokoknya ada ideal ya. Tapi SMP saya lagi dipergokin, lagi merokok di gardu Hansip. Dia bilang ke ibu saya. Jadi sejak SMP ya, nggak berhenti ya? Nggak pernah berhenti. Di luar pun tetap nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti. Jadi rokok mahal pun dibeli gitu. Ya waktu di Amerika pun ya tetap aja ngerokok. Memang itu kejelekan saya. My bad lah. My bad. Tapi intinya waktu itu saya ingat nenek saya aja kayaknya nggak jadi nih nenek punya. Itu dampak turunan. Dari negatif pergaulan itu, Ya. teman. Tapi kan nggak sampai negatif, nggak banyak berarti. Loh kan tadi dibilang kita masalah negatif itu selalu ada. Namanya anak kecil, anak muda itu pengen mencoba hal-hal yang justru nggak boleh. Biasa kan? aja gitu ya. Saya kira kita Oh jadi anak muda tuh kalau dilarang? ya justru penasaran. Penasaran. Dulu Kalau dilarang tuh, ada yang dilarang-larang. Ya kan kalau lu yang ngerokok tapi lihat bapak ngerokok kan nggak mungkin kita. Contohnya Iya, jadi orang tua tuh berikan contoh. Jadi saya pikir kalau saya merokok sampai sekarang ya memang lingkungan saya dulu seperti itu. Jadi emang lingkungan itu menentukan, ya. Teman itu menentukan. Tapi saya senang memang ada pertemanan, apalagi zaman SMA gitu ya. Walaupun saya tidak punya banyak teman dari teman SMA, temennya di luar SMA 1 ya kebanyakan. Saya aktif juga waktu itu 2 meteran kalau nggak salah. Itu zamannya Orari. Oh ini, HP. Meteran, ya. Itu saya aktif. Wah, kayaknya nggak amatir ya. banyak sekali kegiatan. SMA tuh ya? SMA tuh. Kegiatan baksos. Kalau lebaran orang tahun baruan atau lebaran orang di rumah, saya keliling itu ikut satgas mengamankan segala macam. Pokoknya intinya saya senang kegiatan yang melibatkan interaksi. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu aktivitas hobinya Pak Kodat juga salah satunya adalah hobi di bidang musik ini. Saya ingin tahu itu mulai kapan tuh musik itu sejak SMP. Ada di daerah? Sejak SMP saya udah senang SMP berarti ya? Musik ya. Teman dari awal dari guru kesenian dulu atau sendiri? Sendiri aja. Sendiri. Kan zaman itu zaman radio, dengar kaset, oh ini lagu enak. Oke. Bapak saya bisa jago main suling ya. Nah, tapi saya pikir suling kan nggak keren gitu kan. Saya ingin main, belajar, coba main gitar. SMA saya ingat itu pinjam gitar temen. Lalu karena nggak pernah belajar, bikin ribut, bapak saya Jadi dari SMP belum punya gitar? Belum. Belajarnya minjem dari teman. Baru SMA saya merasakan bisa punya gitar. Itu pun juga nabung ya. Nabung ya teman-teman ya, nabung. Bukan minta ya. Ya nggak dibeliin. Nggak dibeliin, nggak boleh. Itu kan ceritanya, bapak saya ngancurin gitar teman saya karena udah ngeganti, bukannya punya malah ngeganti punya orang. Jadi SMA ya memang mulai senang main, ya senang musik. Oke. Saya ingat loh, mungkin teman-teman saya di SMA kelas 2 bio 3 ya. Pasti ingat, kita pernah jadi juara dangdut loh antar kelas. Pak Kodat jadi gitarisnya? Jadi gitaris dan gendang. Jadi ya senang aja, senang musik. Ke kuliah ya berlanjut. Ke kuliah itu saya masih ingat dapat gitar turunan dari senior saya Kang Aat yang sekarang. Dari teman ya berarti ya? Senior saya pernah kenal jauh ya, dia 87 saya 89. Apa 85? Jauh banget ya. Ya karena aktif aktivis di Puna, di kampus. Sekarang komisaris di Jasara Harja kalau nggak salah. Saya ingat tuh dapat gitar dari dia. Dikasih tuh? Dikasih. Karena udah lulus, ya kan 3 tahun di atas saya. Jadi memang ya di kuliah juga mungkin teman-teman saya punya band ya berarti? Dulu kita punya event yang sampai sekarang mungkin diteruskan oleh mahasiswa-mahasiswa sekarang.
udah hampir berapa tahun ya, berarti lebih dari 25 tahun. Namanya Gong SP. Itu saya pertama kali tuh dengan Gong SP. teman-teman. Berarti pertama kali bikin acara itu. Acara event, dan yang pertama Dan rutin jadinya. Iya, rutin. Yang pertama ya kita sendiri yang main. Jadi saya ingat banget di kampus ya kita aja yang main. Ya. Sempet juga Di aula atau di jalan? Di jalan tuh, di parkiran selatan. Di parkiran. Zaman itulah. Zaman Urdu itu. Lalu ke Amerika pun musik itu diperkuatnya. Terus. Ilmunya kan lebih sana parah itu. hobi banget. Sana lebih kan parah. kiblatnya di sono gitu. Iya, lebih parah. Waktu di Amerika tuh, Parah gimana? Ya karena nggak punya hiburan lain, kerjaannya ya ngeband. Jadi kalau waktu itu ada sempat nonton konser tertentu yang di enggak, boro-boro. Kita yang ngeband, kita yang manggung. Kita manggung di acara kota, ya. Kita manggung di acara kampus, kita manggung di acara Pernias. Ada sana waktu Profesor Budi, sekarang rektor ITK ya, Institut Teknologi Kalimantan. Itu dia gitarisnya, spesialis kus-plus. Jadi ya memang. Jadi bukan nonton, kita yang konser. Kita ditonton. Berarti di Amerika konser ya, bukannya nonton. Ada Oklahoma. Karena kan teman-teman kau di luar negeri kan ada, karena fansnya di mana dia ingin lihat nonton. Jadi nggak pernah nonton band di sana, nggak pernah. Enggak, kita yang main band. Kita yang manggung nih. Pokoknya diminta oleh kota, oleh state ya, kayak pergi, oke sih, layanin. Pokoknya sekaligus menyenangkan hati juga menghibur. Kenapa saya bertanya itu Pak Kodet? Karena ada mitos yang berbicara bahwa orang-orang yang hobi musik atau jatuh ke dunia musik pada saat itu pasti akan terganggu dengan pendidikannya, sekolahnya. Sampai sekarang memang masih ada pemikiran seperti itu. Malah ada pemikiran bahwa orang yang suka ngeband itu susah diatur katanya. Dan itu mungkin benar sih. Oh, sebagian besar benar. Sebagian besar benar ya. Tapi bukan berarti orang ya tidak baik ya. Okay. Itu kan masalah hobi itu bagian dari stress management. Bagi saya ya, terus sejak kecil mungkin ya bagian dari stress management. Setidaknya membuat kita bisa lebih enjoy, bisa membuat kita lebih relaxing, mencoba hal-hal sesuatu yang tidak terlalu serius di luar yang. Jadi tidak mengganggu aktivitas yang itu ya gitu. Kuliah normal aja. Kuliah normal aja. Saya jujur aja waktu kuliah juga sempat jadi gitaris cabutan ya di beberapa di satu kafe ya, saya nggak usah sebutin lah itu zaman dulu ya kan, lumayan di Bandung tuh. Di Bandung lumayan buat tambahan. Berarti banyak ke uangnya dari berbagai macam saya peneliti ya. Ya memang saya satu lagi yang juga memang udah jadi ajaran orang tua, saya udah terbiasa mandiri sih. Jadi ya kalau bisa nggak minta uang dari orang tua ya nggak usah, cari aja. Kalau nggak dapet ya baru kita minta. Itu memang last of resortnya kan. Kalau BI kan the last bank resort, kalau ini orang tua adalah bank terakhir. Tapi pas saat di kuliah itu ada temen yang hobi musik itu emang kayak DO, ada yang ya di kuliah sering itu mah bukan sering ya. Emang umum itu. Oh, jadi stereotip itu emang wajar aja ada gitu ya. Ya karena memang teman-teman yang memilih dunia musik ya tadi ya dia punya tujuan yang berbeda mungkin dengan kita, dengan saya. Kalau mereka berpikir bahwa musik adalah dunia saya, sehingga ya hidup dia DO atau dia cancel kuliah, menekuni musik pada saat yang supaya nggak terlambat mungkin. Padahal bisa ya dua-duanya dilakukan. Sebetulnya bisa gitu ya, sebetulnya bisa. Yang tergantung prioritas. Kalau saya kan memang tidak ingin jadi pemusik. Ya saya hanya memang senang musik. Jadi kalau ada bilang Anda musisi, kayaknya bukan. Anda senang musik? Oh iya senang. Anda bisa main musik? Hampir semua saya bisa. Padahal musisi, itulah sebutnya musisi itu gitu. Oke. Ya tapi itu hobi yang memang bagian dari stress management. Semua orang seharusnya punya hobi yang ditekuni, yang dimiliki untuk bisa mengimbangi stress of life. Jadi bukan musik aja ya, sebenarnya hobi apapun kalau dia bisa mengimbangi bagus gitu ya. Tapi kalau menjadikan prioritas bisa mengganggu yang prioritas utama ya, pekerjaan utama ya gitu. Jadi memang harus ditentukan prioritasnya apa dulu. Oke.